Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan M, nomor urut 17 dengan nomor induk mahasiswa 1996140019 dari kelas A, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian modern. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran alokasi. Peranan alokasi oleh pemerintah ini sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta, yaitu barang-barang umum atau disebut juga barang publik. Karena dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Dalam hal ini, maka pemerintah harus bisa menyediakan apa yang disebut barang publik tadi. Kegiatan dalam pengalokasian faktor produksi maupun barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, peranan distribusi. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya dengan pajak progresif, yaitu membebankan pajak relatif lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih kecil bagi orang yang miskin. Disertai subsidi bagi pengelolaan miskin secara tidak langsung bisa melalui kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya pembangunan perumahan tipe sederhana dan tipe sangat sederhana yang lebih banyak porsinya dibandingkan rumah mewah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi untuk pupuk, petani, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peranan stabilisasi. Kegiatan stabilisasi perekonomian yaitu dengan menggabungkan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan lainnya, seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan atau mengurangi besarnya pemerintah agregat sehingga dapat mempertahankan volume employment dan menghindari inflasi maupun deflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilisasi perekonomian, seperti terjadi deflasi, inflasi, penurunan pemerintah atau penawaran suatu barang yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua, beberapa kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu keadaan di mana pasar tidak memberikan respon apapun atas suatu produk di saat terjadi oversupply atau over demand. Harga tidak mampu berperan membatasi demand, juga tidak bisa memicu peningkatan supply sehingga sumber daya tidak teralokasi secara optimal. Faktor penyebab kegagalan pasar. Yang pertama, akibat adanya monopoli dalam pasar. Kedua, barang-barang publik. Ketiga, akibat eksternalitas yang merugikan. Keempat, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisiensi. Dan yang kelima, distribusi pendapatan tidak merata. Pembahasan yang ketiga, pengertian dan ciri barang privasi. Barang privasi adalah barang apapun yang jika digunakan oleh suatu individu atau perusahaan tidak tersedia untuk orang lain. Private good memiliki dua ciri utama, yakni excludability. Tidak semua orang dapat menggunakannya. Hal ini karena untuk mendapatkannya kita harus menyerahkan sejumlah uang. Jika harga tidak dapat diterima konsumen, maka barang tersebut
tidak akan dikonsumsi setelah barang dibeli oleh satu orang. Barang tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua, rivalitas. Penggunaan barang oleh satu orang mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Jika pembelian satu dari 100 handphone yang dipajang, maka hanya 99 handphone yang tersedia dan dapat dijual ke orang lain. Pembahasan yang keempat, teori pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari 3 pos utama yang dapat digolongkan menjadi, yaitu yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis, transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai, meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Pembahasan yang kelima, proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Pelaksanaan APBN akan disusun berdasarkan 4 asas, yakni yang pertama, kemandirian, penghematan atau peningkatan efisien dalam aktivitas. Yang kedua, penajaman prioritas pada pembangunan. Yang ketiga, fokus pada asas dan undang-undang negara. Pelaksanaan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka, dan pertanggungjawaban untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara diwujudkan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rencana anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang kredibilitasnya tercermin dari hasil audit Badan Pelaksanaan Keuangan (BPK). Pemerintah ditunjukkan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntabilitas pemerintah, secukupnya pengungkapan kebutuhan terhadap perundang-undangan dan efisiensi sistem pengendalian intem. Dan untuk pembahasan yang terakhir, bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia. APBN tahun 2021 dilaksanakan secara responsif dan fleksibel sebagai instrumen utama dalam mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Secara umum, pelaksanaan APBN pada semester 1 2021 sejalan dengan pembaiknya aktivitas ekonomi dan dukungan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi dan aksi pemulihan ekonomi. APBN menjadi luar biasa penting mendorong ekonomi, dan ini salah satu ditunjukkan dengan belanja pemerintah yang menjadi motor penggerak di semester 1 ini.
Strategi fiskal yang bersifat ekspensif dalam menjalankan kebijakan kontrasiklikal untuk meningkatkan aktivitas ekonomi terlihat dari peningkatan realitas pelaksanaan APBN. Sampai dengan semester 1 2021, realisasi pendapatan negara mencapai 886,9 triliun atau tumbuh 9,14%, mencapai 50,9% dari target APBN tahun 2021. Sementara realitas belanja negara mencapai 1.170,1 triliun atau peningkatan 9,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, realisasi definisi anggaran semester 1 tahun 2021 mencapai 283,2 triliun atau sebesar 1,72% terdapat PDB. Sementara itu, pembiayaan anggaran dilakukan sejalan dengan kebijakan kontrasiklikal yang dilakukan pemerintah di semester 1. Secara keseluruhan, alokasi program PEN tahun 2021 yaitu sebesar 699,4 triliun, peningkatan dibandingkan realisasi program PEN tahun 2020 yakni sebesar 575,2 triliun. Untuk anggaran penanganan bidang kesehatan menjadi 193,9. Pemerintah melalui APBN 2021 telah bekerja keras dengan meningkatkan realitas belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha. Penanganan COVID-19 terutama akselerasi vaksinasi dan pembatasan mobilitas akan menentukan laju pemulihan ekonomi yang membutuhkan mobilisasi dana dan SDM pusat daerah yang sangat besar. Dokumen pemerintah daerah melalui e-market, dana alokasi umum DAU, dan bagi hasil DBH dan investasi daerah DIE dan dana sebesar penting dalam penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan. Itulah beberapa pembahasan yang sempat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.